Hai guys, perkenalkan, namaku Syahrizal Sungkar. Saat ini aku adalah peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021 gelombang keempat angkatan ke-12. Pada video singkat kali ini, aku akan menjelaskan tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang bisa disingkat dengan nama ANEKA. Simak video berikut ya. Materi pertama adalah akuntabilitas. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Bentuknya berupa laporan kerja untuk individu dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk institusi. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensi yang dapat berupa sanksi atau berupa penghargaan. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, peran demokrasi untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Kedua, akuntabilitas organisasi. Hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu maupun pelaporan stakeholders lainnya. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi yang dilakukan atas dasar kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas individu. Hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, dengan kata lain yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang kelima, akuntabilitas personal. Nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Yang keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Yang terakhir, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan. ASN akuntabel. ASN akuntabel adalah ASN yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani masyarakat secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ASN akuntabel yang berkaitan dengan akuntabilitas dalam organisasi. Yang pertama, transparansi dan akses informasi.
Keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan. Dalam payung besar demokrasi, pemerintahan senantiasa harus terbuka kepada rakyatnya. Yang kedua, menjauhi praktek kecurangan dan perilaku korup. Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Adanya berbagai fasilitas di setiap instansi pemerintahan digunakan untuk kelancaran dalam kegiatan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Fasilitas-fasilitas tersebut harus dijaga dengan baik dan penggunaannya dilarang untuk kepentingan pribadi, misalnya motor atau mobil dinas yang digunakan untuk jalan-jalan, kecuali kendaraan tersebut digunakan dalam perjalanan dinas. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data serta informasi. Akuntabilitas dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang dalam pelaksanaan, dan akan dilaksanakan. Informasi dan data yang disimpan, dikumpulkan, serta dilaporkan tersebut harus relevan, dapat dipercaya, dapat dimengerti, serta dapat diperbandingkan dengan data dari institusi lain yang sejenis. Sehingga informasi dan data tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan dan dapat menunjukkan akuntabilitas publik. Yang terakhir, konflik kepentingan. Dalam melaksanakan tugasnya, PNS tidak boleh mencampur adukan kepentingan umum dengan kepentingan pribadinya. PNS harus lebih mementingkan urusan masyarakat luas terlebih dahulu di atas kepentingan pribadi dirinya sendiri. PNS tidak boleh menggunakan sumber daya yang telah difasilitaskan oleh lembaga untuk kepentingan pribadi dan menggunakan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri atau orang lain. Sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu nasionalisme. Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Wawasan kebangsaan ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah atau darat, air atau laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh, menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila. Sila ke-1, Ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berdemokrasi menempatkan kekuasaan berada di bawah Tuhan dan rakyat sekaligus. Kekuasaan atau jabatan harus diemban dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Kekuasaan atau jabatan juga harus dijalankan dengan transparan serta akuntabel, karena jabatan yang dimiliki adalah amanat manusia dan amanat Tuhan yang tidak boleh dilalaikan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang setiap rakyatnya menghormati hak asasi manusia. Perpaduan prinsip sila pertama dan kedua Pancasila menuntut pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang mulia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Negara Indonesia harus mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia
dan bukan membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu dari teritorial Indonesia. Negara juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi masyarakat tanpa memandang siapa dan dari etnis mana, juga apa agamanya. Hal inilah yang membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang cinta akan tanah airnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi permusyawaratan merupakan cerminan dari jiwa, kepribadian, dan cita-cita bangsa Indonesia. Karena itu, demokrasi yang diterapkan di Indonesia mempunyai corak nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Pelayanan publik hendaknya memahami kebutuhan rakyat sebagai pemegang saham utama pemerintahan. Dalam demokrasi sosial, pelayanan publik berperan dalam memastikan seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang dan golongan mendapatkan jaminan kesejahteraan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari sebagai ASN, dalam sila kelima ini, ASN dituntut agar melayani setiap masyarakat dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial, sekaligus meniadakan golongan tirani antara kaum minoritas dan kaum mayoritas. Juga kita dituntut harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menolak adanya kesewenang-wenangan serta pemerasan kepada sesama. Fungsi ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik berperan sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN yang berorientasi pada kepentingan publik, yaitu ASN yang mementingkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadinya. ASN yang berintegritas tinggi, yaitu ASN yang teguh mempertahankan prinsip yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral, jujur, dan berwibawa. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 66 Ayat 1 dan 2, terkait sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS, di sana dinyatakan bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara, dan pemerintah. ASN sebagai pemersatu bangsa harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat. Bagi seorang ASN, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sesuatu yang final dan harga mati. ASN harus selalu siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk mempertahankan keutuhan negara. Juga selalu menjaga kondisi damai di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Materi yang ketiga adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik, buruk, benar, salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sedangkan kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Membangun integritas publik pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik. Oleh karena itu, terdapat beberapa unsur-unsur modalitas dalam etika publik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Makna integritas publik secara luas, yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup.
Terdapat beberapa dasar hukum tentang kode etik ASN. Yang pertama, PP nomor 11 tahun 1959 tentang sumpah jabatan PNS dan anggota Angkatan Perang. Selanjutnya, PP nomor 21 tahun 1975 tentang sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Selanjutnya, PP nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Lalu ada PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Lalu PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dan yang terakhir, PP nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pada materi kali ini, dapat kita pelajari bahwa dalam setiap aktivitas seseorang, baik sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai anggota masyarakat, selalu melekat di dalamnya nilai-nilai etika. Maka dari itu, setiap aparatur sipil negara dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Materi yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan layanan yang diberikan oleh aparatur sipil negara dalam memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dengan tujuan mendapatkan kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat. Nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Yang ketiga, inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Inovasi yang diciptakan untuk layanan publik harus menjadi tanggung jawab para penyelenggara pelayanan publik pada institusi apapun. Bahkan semua aparatur pada setiap level organisasi dituntut untuk dapat memahami esensi dan manfaat inovasi tersebut, serta dapat melaksanakannya dengan baik. Yang keempat, mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer, sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing atau competitors. Nilai-nilai dasar orientasi mutu, yaitu yang pertama, komitmen pada kepuasan masyarakat. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Dan yang terakhir, evaluasi kerja berkelanjutan. Tanggung jawab mutu. Level puncak atau corporate level. Bertanggung jawab atas mutu layanan institusi secara keseluruhan untuk membangun citra kelembagaan dan keunggulan dalam bersaing. Level bisnis strategis atau strategic business unit level. Tanggung jawab mutu berkaitan dengan penetapan diversifikasi mutu pada setiap unit kerja sesuai dengan target masing-masing. Selanjutnya, level fungsional atau functional level. Bertanggung jawab atas mutu hasil setiap layanan yang diberikan di unit-unit pendukung. Dan yang terakhir, level unit dasar atau basic unit level. Tanggung jawab mutu berkaitan dengan aktivitas atau rencana aksi yang dilaksanakan di masing-masing unit kerja. Pendekatan inovasi. Implementasi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan khususnya dalam rangka meningkatkan kepuasan publik atas layanan aparatur. Oleh karena itu, setiap institusi pemerintahan
harus mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan internal dalam menghadapi perubahan eksternal. Adapun bentuk inovasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk, yang kedua, pelayanan, yang ketiga, metode kerja, dan yang terakhir, sumber daya. Kewajiban ASN sebagai aparatur memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN dipercaya untuk bekerja secara adil dan bermutu untuk kesejahteraan dan kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang adil dan bermutu. Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Materi yang kelima atau yang terakhir adalah anti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa yang dapat menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, JO UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Jenis korupsi. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, JO UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat 30 bentuk tindak pidana korupsi yang tersebar dalam 13 pasal. Ke-30 bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 7 jenis korupsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, korupsi transaktif, yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Yang kedua, korupsi ekstroaktif, yaitu korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi atau tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orangnya, atau hal-hal yang dihargai. Yang ketiga, korupsi investif, yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Yang keempat, korupsi nepotistik, yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Yang kelima, korupsi autogenik, yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Yang keenam, korupsi suportif, yaitu korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. Dan yang ketujuh, korupsi defensif, yaitu korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Kelompok korupsi. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, JO UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari: yang pertama, merugikan keuangan negara; yang kedua, suap menyuap; yang ketiga, pemerasan; yang keempat, perbuatan curang; yang kelima, penggelapan dalam jabatan; yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan; dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Ciri-ciri tindak pidana korupsi. Yang pertama, dilakukan lebih dari satu orang; yang kedua, merahasiakan motifnya; yang ketiga, terdapat keuntungan yang ingin diraih; yang keempat, memanfaatkan kekuasaan atau wewenang; yang kelima, tidak jujur dan melawan norma-norma hukum; yang keenam, berlindung di balik pembenaran hukum.
Dan yang ketujuh adalah tidak bisa dipercaya. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di dalam organisasi, institusi, atau kantor. Yang pertama, tidak adanya keteladanan yang bisa dicontoh dari seorang pemimpin. Yang kedua, kultur organisasi yang tidak benar. Yang ketiga, kurang memadainya sistem akuntabilitas di dalam instansi. Yang keempat, adanya kesempatan dan lemahnya pengawasan. Yang kelima, manajemen yang cenderung menutup-nutupi perilaku korupsi. Dan yang keenam, kurangnya sikap integritas dan hidup di lingkungan yang negatif. Selanjutnya, terdapat nilai-nilai anti korupsi yang terdiri dari jujur. Contohnya seperti tidak mencontek bagi murid dan tidak membocorkan kunci jawaban bagi guru. Yang kedua, peduli. Contohnya, tidak ragu dalam membantu rekan kerja yang sedang dalam kesulitan. Juga bisa dilakukan dengan menjaga sikap dan bisa menjadi lawan bicara yang baik. Yang ketiga, mandiri. Seperti melaksanakan tugas tanpa menunggu perintah dari atasan dan dapat segera mengambil keputusan dalam situasi yang kritis. Yang keempat, disiplin. Disiplin bisa dilakukan dengan hadir dan meninggalkan kantor tepat waktu, juga menaati segala peraturan dan tata tertib yang ada di kantor. Yang kelima, tanggung jawab. Contohnya, menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya dan melaksanakan tugas tersebut dengan sepenuh hati. Yang keenam, kerja keras. Kerja keras bisa dilihat dari sikap pantang mengeluh, selalu gigih, dan berdedikasi selama bekerja. Yang ketujuh, sederhana. Contoh dari kesederhanaan ini adalah menjauhi sikap perilaku yang konsumtif atau boros. Yang ketujuh adalah sederhana. Contoh dari kesederhanaan ini adalah menjauhi sikap perilaku yang konsumtif atau boros. Yang kedelapan adalah berani. Contohnya, berani menyatakan pendapat dan berani mengatakan tidak jika memang itu benar adanya. Dan yang terakhir adalah adil. Dalam hal ini, kita bisa melakukan atau memberikan penilaian yang objektif atau tidak berat sebelah, juga bersikap netral dalam pelayanan kepada pemohon di kantor. Sekian video singkat yang dapat diriku sampaikan, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton sampai habis. Oh, dan satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.